Bima Silva. Kembali lagi dengan aku Saidul Anhar di podcast kali ini. Aku tentunya nggak sendiri dan langsung ditemani oleh 3 orang kakak-kakak dan abang dari Kehutanan Universitas Syahkuala. Yang biasanya cuma 1 orang dan ini langsung 3 orang gitu ya teman-teman. Dan di sini kita bakal bincang tentang peminatan jurusan Kehutanan Universitas Syahkuala. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, nah sebelumnya kita perkenalan diri dulu nih. Nah, mungkin dari kakak yang ujung sebelah sini dulu. Silakan kak. Halo teman-teman, jadi nama aku Akila Sapitri, aku dari Letting 2018 Kehutanan Universitas Syahkuala. Oke, dan untuk selanjutnya sebelahnya kak. Perkenalkan, nama aku Najla, aku dari Letting 19 jurusan Kehutanan Universitas Syahkuala. Oke, untuk selanjutnya terakhir, Bang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Nafal Hidayat. Aku Kehutanan Letting 2019 Universitas Syahkuala. Oke, nah mungkin dari anak kehutanan sendiri nih kak ya dan Bang, mungkin apakah udah pernah lihat wajah-wajah dari pemateri kita hari ini atau belum? Nah tadi ini udah memperkenalkan diri tentunya. Oke, mungkin dari abang dan kakak sendiri, kalau dari kesibukan dan kabar sekarang gimana? Mungkin dari Kak Ella dulu. Untuk keadaan alhamdulillah aku hari ini baik, sampai sekarang alhamdulillah baik. Dan untuk kesibukan sih sebenarnya nggak ada yang sibuk sih. Nggak ada yang sibuk banget ya kak? Iya kan? Palingan kalau dari Kak Ella, ya mungkin ya beraktivitas seperti biasanya gitu ya kak. Mungkin kalau dari Kak Najla gimana kak? Alhamdulillah baik, dan semoga kita selalu diberikan kebaikan. Amin, 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 amin. Kalau kesibukan lebih ke cari-cari kesibukan aja gitu ya, karena juga udah mahasiswa akhir, apa yang bisa dikerjain kita kerjain, yaitu salah satunya kita ada hadir di podcast ini. Oke, luar biasa sekali ya kak. Dari pemateri hari ini yang udah datang ke sini. Nah, untuk yang terakhir Bang Egi gimana Bang? Kabar dari kesibukan abang sekarang? Kalau kabar ya alhamdulillah sehat. Nah, kalau kesibukan mungkin sama kayak Kak Najla kan, dan semester akhir itu emang banyak fee-nya. Mungkin kayak kami itu lagi nyusun kayak gitu. Oke. Mungkin dari kakak abang sendiri, selama sekarang ini, maksudnya ada aktivitas lain di luar kampus nggak yang dikerjain gitu? Mencari kesibukan di luar gitu. Kalau kayak gimana kak? Kalau dari aku pribadi mungkin ada kerja sampingan. Kalau dari Kak Najla? Aktivitas di luar kampus banyak, kan kita main sama kawan-kawan di luar gitu kan. Dan ada organisasi beberapa juga ya kak mungkin ya kak bilang sekarang atau udah? Enggak, Udah alhamdulillah udah pensiun. Udah pensiun ya dari dunia organisasi ini. Kalau Bang Egi gimana? Kalau abang ya sama kayak Kak Najla gitu, emang udah nggak ada kesibukan lagi. Paling ya adalah kerja sampingan dikit. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bincang peminatan jurusan Kehutanan Universitas Syahkuala. Oke, mungkin dari kakak dan abang setelah kita perkenalan tadi tentunya, nah dan ini udah banyak nih titipan pertanyaan dari jurusan Kehutanan sendiri dari adik-adiknya gitu ya. Oke, mungkin untuk langsung aja untuk pertanyaan pertama itu, mengapa kakak dan abang itu tertarik kepada peminatannya sekarang? Dan apa alasannya gitu? Mungkin dimulai dari Kak Ella dulu. Jadi untuk aku nih ya, dari aku sendiri aku memilih peminatan manajemen kehutanan. Kenapa nih alasannya aku memilih manajemen? Ya pertama itu sih dari segi fisik ya, dari segi fisik. Maaf mungkin untuk kita lihat dari peminatan dari konsentrasi sendiri, dia kan memang banyak turun ke lapangannya. Jadi mungkin kalau dari diri aku sendiri kan nggak mampu lah gitu. Itu kan kita melihat dari passion kita sendiri lah. Dan untuk segi mata kuliahnya juga aku suka di perhitungan. Jadi ya lebih ke manajemen itu lebih ke banyak yang hitungan gitu. Lebih ke kalkulasinya gimana, pembelajaran perhitungan gimana. Apalagi yang bagi kalian nih yang suka sama ARGIS tuh kalian emang cocok gitu ya kak di manajemen ini benar-benar. Oke. Mungkin kalau dari Kak Ella tadi mungkin ya dari segi kemampuan mungkin ya kak dan juga dari mata kuliah itu lebih condong ke peminatan itu gitu ya kak. Oke. Mungkin kalau dari Kak Najla sendiri apa? Sebelumnya aku peminatan aku dari konservasi.
konservasi ini kan seperti yang mungkin sekilasnya ya, itu kan belajar tentang perlindungan, pengawasan gitu kan. Jadi kenapa milih ke konservasi sendiri? Yang pertama itu kan merupakan satu hal yang baru gitu kan. Kalau misalnya kayak manajemen, itu kan kita mungkin kayak di SMA tuh adalah sekilas belajar gitu kan tentang gimana mengelola ini itu. Gitu. Kalau misalnya juga kayak silvicultur itu kan juga terkadang di SMA biologinya udah masuk juga ke situ gitu. Kalau konservasi ini kan kayak wow baru gitu kan. Walaupun dia juga ada belajar tentang satwa masuk lagi ke biologi, tapi kan lebih ke ada pendalaman di situ. Dan juga seperti yang tadi disampaikan sama Kak Ella tadi, kalau konservasi ini kan agak ke lapangan gitu kan, untuk ke lapangan mungkin kayak lebih ke cari healing gitu, bisa dibilang kan kita kayak ya udah terkadang main jalan gitu ya jatuhnya ya mungkin gitu aja sih. Oke, kalau dari Kak Najla tadi ya termasuk juga mungkin dengan menggali potensi gitu ya Kak untuk mengambil peminatan konservasi ini. Oke, mungkin kalau dari Bang Egit gimana? Kenapa tertarik di peminatan Abang sekarang? Jadi sebelumnya Bang tadi dulu kan peminatan Abang itu di bidang silvicultur. Nah, bidang silvicultur itu merupakan peminatan yang lebih mengacu kepada tumbuhan, tanaman, hutan. Makanya kami punya satu simbol sih kayak lestari gitu. Oke, kayak slogannya gitu ya? Slogannya lestari. Jadi kenapa Abang pilih itu? Karena dari diri Abang sendiri itu emang lebih suka ke tanaman, ke tumbuhan gitu kan. Emang sih dari kayak manajemen itu keren tuh kantoran, apalagi untuk yang cewek-cewek gitu kan, juga capek ke lapangan, panas dan sebagainya. Habis itu untuk konservasi itu menurut Abang yang paling keren lah, eksis lah gitu kan. Konservasi itu kayak kita bisa eksplor alam dan sebagainya, kita bisa healing sambil pergi gitu ya. Tapi gimana pun emang dari dirinya Abang sendiri udah suka dengan tumbuhan dan ada silvicultur yang di bidang itu, jadi Abang pilih bidang itu. Oke, mungkin kalau dari Kakak dan Abang sendiri dulu ada ke doktrin ke teman-temannya nggak? Maksudnya ini kayaknya teman-teman udah pada milih minat ini nih, jadi ikut-ikut gitu, atau emang sesuai yang Kakak mau gitu? Mungkin kalau dari Kak gimana? Kalau dari aku sendiri sih untuk kedoktrin sama teman-teman itu kayaknya nggak ada sih ya, karena memang sesuai kayak yang aku bilang tadi kan sebelumnya, aku tuh suka di hitungan, sistem bagaimana sistem pengelolaan hutannya bagaimana, jadi ya bulat gitu ya kuliahnya ke manajemen. Oke, kalau dari Kak Najla gimana Kak? Mungkin sempat ya gitu. Sempat ya, aktivitas gitu ya. Apalagi kan dari kita tuh semester 6 ya kalau nggak salah. Semester 5 akhir. Iya, pokoknya semester 6 kan baru masuk ke ini kan peminatan. Jadi kayak kita baru gitu dari semester 1 sampai semester 5. Terus kayak semester 6 kan kayak ini kan mau ada mau nggak mau kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali ke diri sendiri kayak gitu kan, jangan sampai itu juga bukan menjadikan satu alasan gitu teman itu, mungkin sempat aja memgoyahkan kayak gitu kan niat-niat kita, tapi tanyakan lagi ke diri sendiri kayak maunya apa kayak gitu, pertimbangkannya ke diri sendiri lagi. Dan pada akhirnya Kakak memilih konservasi ini adalah pilihan yang emang kamu. Iya, Insya Allah ya. Dan kalau dari Bang Egit gimana, sempat nggak yang kayak Kak Najla tadi? Kalau dari Abang sendiri enggak sih. Karena maunya ya. Karena gimana ya? Abang sempat mikir juga kan, nanti untuk penelitian kayaknya bakal beda nih. Karena kan saya tahu nih untuk penelitian kayak membantu kawan gitu kan, kita rame-rame asik tuh. Kan. Tapi Abang mikir ke lain hal gitu. Karena menurut Abang silvicultur ini fleksibel. Nggak kita bahas tumbuhan, emang harus tumbuhan yang kita teliti kayak gitu. Misalnya nih kayak ada kawan kita di bidang konservasi lah gitu kan. Mereka meneliti tentang satwa langka. Misalnya kayak hewan yang membuat hewan langka yang membuat sarang di suatu pohon. Nah, kita silvicultur bisa nih ngambil penelitian tentang jenis sebaran pohon tersebut kayak gitu. Oke, mungkin pada intinya kalau bisa kita simpulkan ketiga peminatan ini sebenarnya berhubungan gitu ya, berhubungan semua gitu, karena dari segi yang dijelaskan Bang Egit tadi aja untuk penelitian aja dalam satu kawasan aja bisa tiga-tiganya gitu ya, kepake dalam satu tempat. Oke. Mungkin dari Kakak dan Abang tadi udah jelasin kenapa alasan tertarik ya sama minat yang diambil sekarang gitu.
Oke, mungkin dari peminatan itu pun nggak terlepas dari tantangan kan Bang dan Kak tentunya. Nah, mungkin apa nih tantangan Abang dan Kakak selama mengambil peminatan itu? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak menjelaskan. Gimana? Kalau dari tantangan dari bidang dari peminatan konservasi itu sendiri sebenarnya yang pertama aku kan generasi COVID ya nih kan. Jadi termasuk ya terus kurang lebih kita 2 tahun ya 2 tahun kuliah emang full online gitu. Terus kembali lagi ke pertanyaan jawaban aku sebelumnya, kalau misalnya konservasi ini kan sebenarnya dia lebih banyak ke turun lapangan gitu kan. Kita banyak yang benar-benar full kerja di untuk kuliah-kuliah di lapangan seharusnya gitu. Jadi menjadi tantangan itu juga salah satu tantangan gitu, gimana adaptasinya gitu kan. Kita punya peminatan konservasi yang seharusnya kita turun lapangan, tapi ada hal yang membuat kita nyunyulan nggak bisa gitu, keadaannya yang emang benar-benar berubah gitu. Ada kendala gitu ya Pak? Iya, kendala itu juga yang sebuah tantangan juga, karena pas udah akhirnya normal lagi semua, aku udah semester akhir gitu kan ya, kayak bingung gitu ya udah mau gimana lagi, kita bilang kan nggak mungkin aku harus ngulang semester juga gitu. Iya benar. Oke, itu mungkin dari Kak Najela. Kalau dari Bang Egit sendiri, tantangan dari minat silvicultur gimana Pak? Jadi Abang sama Kak Najela kan sama di 2019 nih. Nah, kendalanya ya sama gitu, karena COVID itu emang benar-benar merubah semua, mempengaruhi gitu ya? Semua mempengaruhi. Mungkin kayak gitu aja dulu. Tapi maksudnya yang untuk kedepannya jangan takut gitu kan, jangan merasa bahwa tantangannya kami kalau misalnya ambil peminatan nih nggak ada turun lapangan sama sekali, enggak gitu, karena kan ini udah berubah gitu kan, kita nggak tahu kita nggak tahu kedepannya, karena aku lihat juga sekarang udah banyak gitu kan, rata-rata lab yang udah benar-benar langsung gitu. Langsung ke lapangan. Oke. Dan mungkin yang kemarin yang di tahun Bang Egit dan Kak Najela juga tadi, mungkin Kak Ella juga sempat ya Kak rasain gitu ya, 1 tahun ya Kak. Mungkin itu emang betulan kendala yang emang tidak bisa dielak mungkin ya pada saat itu gitu. Dan yang terakhir mungkin dari Kak Ella sendiri, apa nih Kak tantangan di manajemen? Kalau tantangan dari peminatan manajemen sih sebenarnya lebih ke gimana ya? Kalau misalnya di manajemen itu kan ada salah satunya itu ekonomi, berhubungan nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi di sini tuh bertolak belakang sebenarnya sama si kehutanan. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena di sini kita bisa menghitung seperti kita mengelola hasil hutan nih. Kita mengelola hasil hutan, kita menebang nih. Kita kan tidak hanya menebang secara seenak kita gitu. Kita pasti ada namanya sistem namanya tebang pilih. Jadi kita harus melakukan sistem tebang pilih itu lagi. Jadi ibaratnya itu seperti pelestarian berkelanjutan gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari segi kita lihat tantangan, pastinya apapun yang kita pilih ya Kak dan Bang, mungkin ada aja gitu ya tantangan, tapi kembali lagi ke kita cara nanggepin tantangan itu gimana gitu ya. Karena kalau dulu lihat dari dulu juga mungkin sama kayak Kak Ella ya Kak dan Bang, mungkin sama-sama di manajemen mungkin mirip-mirip juga gitu tantangannya yang kayak Abang dan Kakak bilang juga, apalagi yang kemarin kita di zamannya COVID-19 itu emang full online gitu ya, emang nggak ke kampus sama sekali gitu. Oke, mungkin yang ketiga itu ini yang paling dinanti-nanti nih Kak oleh adik-adiknya nih. Nah, mungkin apa dari Abang dan Kakak tips khusus dia nggak salah dalam memilih peminatan ini? Oke, mungkin dari Bang Egit dulu ya. Jadi kalau misalnya dari Abang ya, tips khususnya itu kita tahu dulu diri kita sendiri. Kitanya suka kemana? Kitanya lebih paham ke arah mana? Jangan pernah kita dengar, kita tahu misalnya kayak konservasi eksis, keren, manajemen kerja di kantoran dan sebagainya, kita tergiur itunya gitu. Jadi balikin ke diri sendiri, kita suka di mana? Kayak Abang pribadi suka di tumbuhan, ambil silvicultur. Suka di alam, punya jiwa konservasi, ambil ke ini konservasi, dan itu juga ke manajemen. Jadi jangan pernah tergiur dengan kata orang. Masalah ujung kita skripsi itu bisa kita berikan pandangan lain. Gitu. Jangan harus berpatokan dengan apa yang kita
pelajari misalnya kayak silvicultur plus tanaman, padahal banyak hal yang bisa kita ambil di silvicultur, nggak hanya tanaman. Oke, mungkin ya dari Bang Egit sendiri mungkin bisa kita bilang ya tips khususnya adalah kenalin dulu potensi kita apa gitu ya. Kenalin diri sendiri, baru kita pilih minat kita, jangan kembali lagi jangan ikut kawan tadi ya Kak ya ceritanya. Oke, kalau dari Kak Ella sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sih sependapat sama pendapat Egit. Kita tuh memang mengenalin gimana peminatan yang bisa dari diri kita sendiri gitu. Jangan ikut-ikut nih, terus kawan ikut ini kita ikut ini gitu. Dan kalau saran dari aku sih lebih ke gimana ya, nanyalah sama kating-kating gimana pengalaman dari kating, gimana kedepannya gimana gitu, masa skripsi, lebih ke saran-saran dari kating aja sih sebenarnya. Mungkin lebih biar banyak juga wawasan akan hal itu gitu ya Kak, dengan kita konsul ke kating kita juga, dosen dan lain gitu. Oke, mungkin dari yang terakhir Kak Najela untuk tips untuk adik-adiknya yang minat gimana Kak? Kan tadi udah disampaikan oleh Egit sama Kak Ella ya. Jadi mungkin aku menyimpulkan aja gitu kan, bukan. Jadi sebenarnya apa yang dibilang Egit benar, apa yang dibilang Kak Ella benar. Kalau kita tuh yang pertama yakinin sama diri kita sendiri dulu gitu kan. Kita maunya apa, kita maunya kemana, lebih prefernya itu kemana gitu. Dan juga jangan sampai udah kayak kita maunya aku mau kesini nih, tapi sok tahu kayak gitu. Misalnya kayak aku meyakini misalnya tentang konservasi itu kayak tadi kan perlindungan. Oh berarti manajemen, nah jangan sampai gitu kejadiannya. Jadi kayak kembali lagi tanya lagi ke kating-katingnya gitu, Kak, aku lebih minat ke perlindungan ini. Kira-kira apa ya kayak gitu ya. Oh konservasi kayak gitu. Terus juga ceritanya tuh jauh lebih dalam gitu. Jangan sampai nanti pas udah di tengah rupanya ada satu hal yang kayak memutuskan kayak aku nggak suka tapi sama yang ini kayak gitu kan. Karena nanti kembali lagi ke diri sendiri pasti ada perbandingan gitu. Nggak semua, belum tentu semua hal di suatu peminatan tuh kan benar-benar full suka gitu. Kayak konservasi kan full suka semua dengan yang apa yang dipelajari konservasi itu belum tentu gitu. Juga dengan silvicultur kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri kalian sanggup menyanggupinya tuh yang mana gitu. Nah kalau dari Kak Najela sendiri nih, kalau di minatnya sendiri, kakak kan dulu kan pernah kayak aku pilih konservasi aja lah gitu ya, karena menurut kemampuan aku di situ banget nih, dan minat aku juga di situ. Mungkin kan dengan seiringnya waktu itu kan kita tadi juga ada tantangan gitu ya, ada lain-lain. Itu sempat ada nyesel nggak sih Kak? Atau gimana? Sebenarnya bukan nyesal sih, cuman lebih kayak mempertanyakan ulang kayak gitu kayak, hah, betul nggak sih gitu kan? Salah nggak ya? Gitu ya? Salah nggak ya? Sanggup nggak ya? Gitu. Kalau misalnya mempertanyakan ulang tuh, ya mungkin kayak terkadang kita ngelihat kayak teman-teman kita, manajemen enak kali lah ini selesai gitu kan. Terus mungkin kayak lihat silvicultur mereka kayak disuruh tanam-tanam, nyiram-nyiram, udah, sedangkan misalnya kayak konservasi harus harus ke lapangan ngeplot atau apa. Walaupun sebenarnya kalau ngeplot tuh setiap jurusan setiap peminatan tuh ada gitu kan, kalau itu ngeplot terus. Tapi kembali lagi ya, karena kita yang namanya kita udah milih, kita udah jalani, ya udah gitu ya mau nggak mau ya harus kita selesaikan lah sampai sampai akhir gitu, apapun keadaannya. Karena kayak aku bilang tadi juga, kalau kita belum tentu misalnya kita ada di peminatan ini benar-benar full itu kita sanggupin semua kayak gitu. Terkadang ada hal yang memang baru kayak gitu dan kita harus adaptasi lagi sama yang gitu. Oke, kalau Ella gimana Kak? Dari aku sih enggak ya Kak ya? Seenjoy itu sangat enjoy. Sangat Alhamdulillah ya skripsi pun ya. selesai Dengan baik ya? dengan baik. Oke, kalau dari Bang ini gimana Bang? Kalau dari abang ya, kayaknya nggak Kita menjalaninya. nggak ada penyesalan, malahan menurut abang Tepat nih ya, itu keren. tepat. Oke. Berarti udah yakin banget bahwa potensinya emang di situ gitu ya. Iya benar. Oke, mungkin terakhir nih untuk kakak dan abang. Nah, mungkin terakhir kesan-pesan nih untuk adik-adiknya gitu. Oke, mungkin dimulai dari Bang Igi dulu, kesan-pesan untuk adik-adiknya apa? Kalau dari abang ya, kalau untuk peminatan silvicultur itu bagi kalian yang suka tentang tanaman, tumbuhan itu keren. Jadi
jangan goyah, jangan takut dengan kata-kata orang. Selfie kultur itu pokoknya tetap mempromosikan selfie kultur lah ya. Paling selfie kultur. Iya sih paling selfie kultur. Karena kayak sebenarnya apapun minatnya itu jangan kayak condong ke orang peminatnya. Maksudnya gini, ih selfie nanti pasti sikir yang ambil lah. Aku udah mau yang rame aja lah gitu ya Kak. Padahal kalau maksudnya lihat aja, oh kalau emang kemampuannya di selfie ya udah pilih selfie, jangan melihat kuantitas orang yang di dalam situ gitu. Kalau dari Kak Ella gimana Kak? Kesan-kesannya sebenarnya Untuk adik-adiknya nih. mungkin aku tamat. Apa mungkin kakak bilang ya udah semangat gitu ya. Semangat pokoknya menjalani kuliah-kuliahnya sampai akhir. Semoga cepet, semoga kumlot juga. Amin. Doain tuh, amin. Semuanya pokoknya tetap hasil pada Jaya. siap deh. Ya, apa yang dibilang Kak Ella tadi emang amin paling serius untuk kita semua ya tentunya ya. Semua cepat selesai pokoknya semua nih. Amin. Mahasiswa akhir nih. Iya dan semangat untuk saya juga gitu dan teman-teman juga saya. Intinya kita harus semangat untuk skripsi. Coba hobinya teman-teman di belakang layar. Ya. Mungkin kalau dari Bang Egit gimana Bang? Dari mana maksud saya? Mau ya Aku udah. udah promosiin selfie kultur ya. mungkin sedikit lah. Apa tuh? Oh ya, mau. Yang pemilihan selfie kultur orang tunggu ya. Tadi yang udah si paling selfie kultur, si paling manajemen, sekarang si paling konservasi gimana? Pesan dan kesannya. Apa tuh? Sampaikan dengan baik. Ya apapun keadaan kita yang namanya mahasiswa harus semangat gitu kan, karena banyak tantangan, rintangan ke depannya ya itu pasti ada, tapi itu semua sebenarnya demi diri kalian, kembali lagi ke diri kalian, apapun yang kalian lakuin itu untuk kalian lagi ke depannya gitu. Jadi jangan ada kata menyesal. Kalau misalnya ya apa yang enaknya dijalanin, yaitu yang susahnya ya dihadapin gitu, kayak gitu. Apapun semua nanti demi cita-cita kalian juga kayak gitu. Iya. Nanti apapun nanti kendala yang bakal depannya ya udah hajar aja gitu ya. Ya kayak laskar pelangi. Mungkin yang dulu tuh gimana? durasi ya. Oke, mungkin itu tadi udah banyak banget pertanyaan yang dijawab oleh pemateri kita. Tadi total ada 5 pertanyaan ya Kak. Nah, dan juga tadi udah dijawab dengan baik. Semoga tersampaikan ya dengan baik juga dengan arahan abang-abang tadi, dan semoga ya kalian semua di sana sukses lah gitu ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri kami 3 orang. Bisa tepuk tangan dulu dong Kak. Bisa di komen ya, bisa di komen langsung gitu. Nanti bakal dijawab ataupun Bisa dipicin, iya. Karena kebetulan yang 3 ini sangat eksis dan semua sesuai punya ya Kak, kebetulan ya. Apapun itu kalian cari aja nama lengkap, tadi kan udah memperkenalkan diri nih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Kak dan Abang juga, dan semoga sukses selalu apapun yang dikerjakan, dan untuk khususnya Kak Najla sama Bang Igi semoga cepat dan kami tunggu kabar baiknya pokoknya ya. Oke, mungkin sekian dari podcast kali ini dan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Hima Silva selanjutnya di Pak Silva, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.